Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wilayah Ilahi Barat, Alam Dewa Naga, Tanah Terlarang Samsara. Ibu, apakah bunga kembang sepatu roh sudah mekar? Itu adalah suara yang sangat muda dan lembut, tetapi meskipun terdengar sangat muda, suara ini sangat halus. Dan ketika seseorang mendengarnya, seolah-olah aliran mata air yang paling murni mengalir ke dalam hatinya, mata air yang begitu murni sehingga cukup untuk secara diam-diam membersihkan semua kekotoran dan kejahatan di dalamnya. Mereka sudah mekar. Sensi dengan lembut berbalik di tengah lautan bunga ungu. Lautan bunga sungguh indah mempesona, namun itu bukanlah sebagian kecil dari keindahan surgawi dan sakralnya. Itu terlalu luar biasa. Saya ingin melihat, saya ingin melihat. Suara lembut itu berteriak penuh semangat. Baiklah, Sensi melambaikan tangannya yang bersalju dan sekelompok cahaya putih dengan lembut menyapu perut bagian bawahnya. Wah, indah sekali, suara lembut itu berkokok kegirangan, tapi aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Sensi tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya, belum. Kapan tepatnya aku akan dilahirkan? 9 tahun, jawabnya lembut. 9 tahun ini akan sangat singkat dan akan berlalu dalam sekejap mata. Tapi aku merasa itu lama sekali, aku sangat ingin dilahirkan lebih cepat. Saya ingin melihat bunga kembang sepatu roh dengan kedua mata saya sendiri, saya ingin melihat seperti apa rupa ibu dengan kedua mata saya sendiri. Sensi mengelus perutnya, suaranya yang hangat dan lembut dipenuhi dengan penyesalan, ibu berjanji padamu. Setelah 9 tahun ini, aku akan membawamu ke setiap sudut alam semesta ini, dan kita akan pergi melihat apapun yang ingin kamu lihat, oke? Man, hihi, suara muda dan lembut itu kembali terdengar gembira, ibu, jangan khawatir, aku akan patuh. Benar, Bu. Nada suara muda dan lembut itu berubah, di antara ilmu yang telah ibu berikan kepadaku, ada bagian yang menyebutkan bahwa setiap makhluk hidup tidak hanya akan memiliki ibu tetapi juga ayah. Selanjutnya ayah dan ibu akan bersama selamanya. Namun, mengapa ibu sendirian? Mungkinkah aku tidak punya ayah? Sensi menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, hidupmu diberikan oleh ayahmu. Lalu kenapa ayah tidak ada di sisi ibu? Mungkinkah hal yang disebut pengabaian? Ayahmu tidak meninggalkan ibumu, dan bahkan lebih mustahil lagi dia akan meninggalkanmu, kata Sensi dengan nada yang paling lembut. Hanya saja dia harus pergi ke tempat yang agak jauh untuk menyelesaikan pekerjaan penting. Begitu kamu lahir, ibu akan membawamu menemuinya. Lalu, seperti apa rupa ayah? Apakah dia akan tetap lembut dan tampan? Sensi tertawa kecil, itu adalah sesuatu yang perlu kamu lihat dengan matamu sendiri, hati dan jiwamu sendiri. Suara muda dan lembut itu menjadi kecil dan pelan, walaupun aku harus patuh mendengarkan apa yang ibu katakan, aku masih sangat ingin segera dilahirkan. Seorang tamu telah tiba, ibu akan berbicara denganmu nanti. Sensi bangkit dan dengan lambaian tangannya yang bersalju, lapisan cahaya putih yang menakjubkan menutupi tubuhnya, menyembunyikan sosoknya, penampilannya, dan seluruh auranya. Tak lama kemudian, Raja Naga turun dari langit. Saat melihat Sensi, mata naganya menampakkan kelembutan lembut yang tidak akan muncul di waktu lain, namun ekspresinya tetap serius dan serius. Sepertinya masalah bayi jahat tidak berjalan baik, kata Sensi terus terang. Kami telah berhasil menemukan beberapa jejak kemana dia pergi. Raja Naga menghela nafas pendek saat dia berbicara, dia melarikan diri ke alam dewa awal mutlak. Dunia di dalam alam dewa awal mutlak sangatlah luas, bahkan lebih luas dari seluruh alam dewa. Selain itu, ada banyak makhluk purba ganas yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana dan auranya berat dan tidak murni, kata Sensi dengan tenang, jadi tempat paling berbahaya sebenarnya adalah tempat yang paling sesuai dengan kebutuhannya.
Dunia di dalam alam dewa awal mutlak sangatlah luas, bahkan lebih luas dari seluruh alam dewa. Selain itu, ada banyak makhluk purba ganas yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana dan auranya berat dan tidak murni, kata Sensi dengan tenang. Jadi tempat paling berbahaya sebenarnya adalah tempat yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Itu memang benar, kata Raja Naga dengan alis berkerut, selama periode waktu ini, kami paling khawatir tentang dia yang melarikan diri ke alam dewa awal yang mutlak. Karena itu, kami telah memasang jebakan dan penyergapan di sekitar dan di area awal alam dewa awal mutlak. Tapi siapa sangka, kemampuan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi untuk menyembunyikan dirinya dapat dikatakan tak tertandingi di bawah langit. Ini sama sekali tidak aneh, kata Sensi, tetapi alisnya yang berbentuk bulan sabit bergerak-gerak pada saat yang bersamaan. Bahkan mampu menyembunyikan dengan sempurna aura gelap yang dipancarkan oleh roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan, apakah dia benar-benar menguasainya? Dari beberapa laporan terakhir yang diberikan Raja Naga padanya, kemungkinan bahwa roda bayi jahat dari kesengsaraan segudang telah benar-benar mengenali Jasmine sebagai tuannya dan tidak membajak tubuhnya semakin besar dalam pikirannya. Semakin lama, dia akan semakin pulih dan ancamannya akan semakin besar. Namun, baginya untuk melarikan diri ke alam dewa awal mutlak bukanlah hal yang sepenuhnya buruk. Meskipun mengepung dan melenyapkannya akan sangat sulit, alam dewa awal mutlak penuh dengan bahaya. Berapa banyak Divine Master yang jatuh di tempat itu? Tidak mungkin dia bisa mendapatkan keselamatan dan keamanan apapun di tempat itu. Faktanya, itu mungkin akan berakhir dengan dia jatuh di bawah cakar binatang purba yang ganas itu tanpa kita perlu mengangkat satu jari pun. Sensi terdiam. Ada juga situasi lain yang agak mencurigakan. Raja Naga terus berbicara, setelah Xing Juekong menghilang, kami kehilangan semua kontak dengannya dan menurut Dewa Bintang yang berada di sisinya saat itu, ketika dia menghilang, dia menderita luka parah. Kekuatannya yang dalam terluka parah dan dia bahkan tidak mencapai setengah dari kekuatan biasanya. Mengingat kondisinya, menemukannya seharusnya sangat mudah, tetapi semua Dewa Bintang telah mencarinya selama 2 bulan, namun mereka tidak menemukan sehelai rambut pun. Namun, Dewa Bintang Serigala Surgawi yang juga telah menghilang dikatakan telah muncul di alam dewa awal mutlak juga. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa dia telah muncul di kedalamannya. Bagaimana dengan alam Dewa Bulan? Sensi bertanya. Alam Dewa Bulan saat ini bisa dikatakan berada dalam kekacauan besar, kata Raja Naga. Saya tidak pergi ke sana, tapi saya mendengar bahwa sebelum Yue Wuya meninggal, dia memindahkan tahtanya ke putri angkatnya, Xia King Yue, dan keputusan itu mendapat penolakan dari seluruh alam Dewa Bulan. Xia King Yue berasal dari garis keturunan dan klan lain. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang gadis kecil yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun. Raja Naga menggelengkan kepalanya sambil berkata, tindakan Yue Wuya benar-benar sulit untuk dipahami. Yue Wuya mencurahkan 10.000 tahun usaha yang sungguh-sungguh ke alamnya, jadi di matanya, masa depan alam Dewa Bulan jelas lebih penting dari apapun. Pilihannya tidak akan salah, kata Sensi dengan lembut ketika cahaya aneh muncul di matanya yang indah. Seluruh dunia telah menolak keputusan ini dan telah dilemparkan ke dalam kekacauan besar, jadi bukankah ini saat yang terbaik untuk Xia King Yue untuk menetapkan otoritasnya? Sekarang terserah pada Xia King Yue untuk membuat keputusan yang tepat. Jika dia benar-benar memiliki tekad untuk menjadi Kaisar Dewa Bulan, maka dia akan melepaskan semua keraguan, rasa kasihan, dan rasa kasihannya. Mata naga Raja Naga menoleh ke arahnya dan dia mengangguk pelan, karena kamu telah mengatakan hal seperti itu, maka itu pasti tidak mungkin salah. Wilayah ilahi timur saat ini sedang mengalami masa-masa sulit saat ini. Saya harap semuanya akan diselesaikan secepatnya, kata Sensi dengan lembut sebelum dia berbalik,
karena kamu sudah menyelesaikan apa yang ingin kamu katakan, kamu boleh pergi. Raja Naga mengulurkan tangan dan membuka mulutnya, dia ingin meminta Sensi untuk menarik selubung energi cahayanya yang dalam karena meskipun dia sering datang ke sini, sudah sangat lama sejak terakhir kali dia melihat penampilan aslinya. Namun saat dia menghadapi punggung yang begitu sakral dan suci sehingga bisa meredupkan segalanya, penguasa tertinggi Primal Chaos ini pada akhirnya tidak berani membuka mulutnya. Dia hanya mengangguk pelan sebelum terbang menjauh. Meskipun dia sering datang, dia hanya tinggal dalam waktu yang sangat singkat. Karena dia tahu bahwa Sensi menyukai kedamaian dan ketenangannya dan dia tidak berani mengganggunya terlalu banyak karena hal ini. Hanya bisa melihatnya sesekali, meski satu-satunya yang dilihatnya hanyalah sosok yang diselimuti cahaya putih kabur, hatinya sudah terpuaskan. Setelah Raja Naga pergi, suara lembut sekali lagi terdengar di hati Sensi, "Ibu, siapa orang itu?" Sensi berkata dengan suara lembut dan lembut, "Dia adalah junior ibu, anggota klan yang harus kita lindungi dan jaga. Anggota sebuah klan. Setelah kamu dewasa, kamu secara alami akan mengerti." Dia melihat ke kejauhan dan dunia di sekelilingnya adalah lautan bunga yang sangat indah, tapi satu-satunya hal yang terpantul di matanya hanyalah hamparan putih kabur. Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang mengerti, apa yang dia pikirkan. Bintang kutub biru, benua langit yang mendalam, kota kekaisaran angin biru. Meskipun mereka ditemani oleh dua singgasana, untuk menjaga tubuh lemah Yunce, kecepatan perjalanan mereka sangat lambat. Kecepatan mereka menjadi lebih lambat karena pertanyaan tak berujung yang dilontarkan Yun Wuxin kepada mereka di setiap pemberhentian. Namun setelah 10 hari, mereka akhirnya berhasil sampai ke kota kekaisaran Blue Wind. Chang Yue adalah orang yang membawanya ke kota kekaisaran bertahun-tahun yang lalu dan ketika gambaran demi gambaran dari masa lalu terlintas di benaknya, hatinya melonjak dengan segudang emosi. Sementara itu, seruan keheranan Yun Wuxin yang sangat panjang terdengar di telinganya. Sebagai kota kekaisaran Blue Wind bisa dikatakan sangat kecil, bahkan tidak sampai 1/10 ukuran kota Phoenix Suci. Namun di dunia Yun Wuxin, bangunan-bangunan ini sangat indah dan megah. Fakta bahwa dia tidak dapat melihat ujung kota dalam sekejap sangat mengguncang hati dan jiwanya. Yunce tidak memilih masuk dari gerbang utama. Dia adalah kebanggaan terbesar dan penyelamat Blue Wind Nation, sebuah eksistensi yang setara dengan dewa di negara ini. Jika dia tiba-tiba muncul di depan umum setelah pergi sekian lama, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Mereka terbang di udara dan langsung memasuki pusat istana. Meskipun ada banyak penjaga yang melindungi istana kekaisaran dan keamanannya sangat ketat, dengan Feng Xianer dan Yun Wuxin, terlalu mudah untuk menghindari dan melewati mereka. Ketika mereka tiba di udara tepat di atas pusat kota kekaisaran, istana kekaisaran Blue Wind dan kamar tidur miliknya dan Chang Yue muncul di matanya dan jantungnya mulai berdebar semakin gelisah. King Yue adalah orang pertama yang menikah denganmu, tapi permaisuri Chang Yue adalah istrimu yang sebenarnya, kan? Kata Chu Yue-chan dengan suara tipis dan halus saat dia menatapnya. Yunce tanpa sadar menganggukkan kepalanya sebelum kepalanya melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Itu. Pergi dan temui dia. Kata-kata Chu Yue-chan lembut dan lembut, kembali ke Heavenly Sword Villa, aku sudah tahu bahwa perasaannya padamu sangat dalam. Jangan mengecewakannya, karena dia adalah istriku yang sebenarnya, maka kamu pasti harus pergi bersamaku untuk menemuinya. Yunce memegang tangannya dan dia memegangnya erat-erat. Ayah, istri yang resmi itu apa? Yun Wuxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu, Yunce menggaruk kepalanya sebelum dia berbicara dengan canggung, pertanyaan ini terlalu mendalam dan rumit. Menjelaskannya dengan jelas kepada Anda akan membutuhkan banyak waktu.
Bagaimana kalau saya mengajak Anda duduk di lain hari hanya untuk memberitahu Anda tentang hal ini? Bagaimana kedengarannya? Baik, Yun Wuxin dengan patuh menganggukkan kepalanya sebelum dia menunjuk ke bawahnya. Ada seorang kakek tua yang datang. Siapa ini? Beraninya kau masuk tanpa izin ke istana kekaisaran Blue Wind? Pria yang mendekati mereka berpakaian serba hijau, janggut putihnya berkibar tertiup angin. Dia memiliki aura dan watak abadi. Yunce melirik ke arahnya, seperti yang diharapkan, itu adalah kepala istana Blue Wind mendalam istana Dongfang Xiu. Raungan keras kepala istana Dongfang bisa dikatakan begitu agung dan mengesankan sehingga mengguncang langit dan bumi, tapi begitu tatapannya menyapu Yunce, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir terjatuh ke belakang saat itu juga. Yun, kepala istana Dongfang berdiri terpaku di udara, mata lamanya terbuka lebar. Untuk waktu yang cukup lama, dia tersandung pada satu kata itu, tetapi setelah itu, dia melihat Chu Yuechan dan dia sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Peri kecantikan beku. Ahem, kata Yunce dengan ekspresi datar di wajahnya, kepala istana Dongfang, sudah lama sekali. Nama keluarga junior ini adalah Yun, nama C. Dongfang Xiu akhirnya berhasil sadar kembali, kumis dan janggutnya bergetar hebat karena emosi. Kamu kembali, dan peri kecantikan beku juga, ini bagus, ini terlalu bagus, terlalu bagus. Di mana Yuer? Yun Ce bertanya. Dongfang Xiu segera menjawab, Yang Mulia sedang beristirahat di kamar tidurnya sekarang. Yang tua ini baru saja akan melapor kepadanya. Dongfang Xiu tiba-tiba menyadari bahwa Yun Ce sebenarnya didukung oleh seorang gadis di udara dan jelas bahwa Yun Ce berada dalam kondisi tidak berdaya. Alisnya berkerut saat dia bertanya, apakah kamu terluka? Yun Ce menggelengkan kepalanya sebelum menjawab dengan jujur, tubuhku baik-baik saja, hanya saja kekuatanku yang dalam telah lumpuh total. Apa? Kata-kata Yun Ce meledak di telinga kepala istana Dongfang seperti petir yang meledak di langit cerah. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu di tengah keheranannya saat tatapannya dengan cepat beralih ke bawah. Karena raungan keras yang keluar dari mulutnya beberapa saat yang lalu, sejumlah besar penjaga istana dan murid istana telah berkumpul di tempat ini. Jadi kata-kata yang baru saja dia dan Yun Ce ucapkan tadi secara alami telah didengar oleh mereka semua. Hati Dongfang Xiu tiba-tiba tenggelam dan dia kembali meraung keras, kalian semua sebaiknya lupakan setiap kata yang baru saja kalian dengar. Jika sedikit saja hal ini bocor. Tidak perlu untuk itu, Yun Ce melambaikan tangannya sambil terkekeh, aku sudah lumpuh, fakta itu tidak akan berubah. Jadi mengapa orang lain tidak bisa mengetahuinya? Dongfang Xiu sedikit terkejut dengan kata-kata itu tetapi setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak, benar, itu memang dikatakan dengan baik. Saya benar-benar telah menjadi tua dan berkepala dingin. Bahkan jika kamu, Yun Ce, benar-benar telah lumpuh, pencapaianmu dalam menyelamatkan Blue Wind dan menyelamatkan seluruh benua langit yang mendalam tidak akan berkurang sedikit pun. Jika ada yang berani mencoba mengejekmu karena hal ini, kemarahan dari praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya saja sudah cukup untuk membuat orang itu kehilangan tempatnya di dunia ini. Seorang wanita perlahan keluar dari dalam kamar tidur di bawah. Mengenakan pakaian emas, dia mengenakan mahkota batu giok dan hanya dengan beberapa langkah sederhana, semacam kekuatan tirani dan bangsawan bergegas maju untuk menyambut mereka. Dia sedikit mengangkat kepalanya yang lembut dan dia memberikan senyuman tipis pada Yun Ce saat dia melihat ke langit. Yun Ce, kamu telah kembali. Ya, aku kembali, kata Yun Ce sambil menatapnya, tatapannya menjadi hangat dan lembut. Matanya tetap tertuju padanya untuk jangka waktu yang sangat lama. Semuanya, mundurlah dari tempat ini, katanya dengan dingin, kepala istana Dongfang, kalian juga boleh mundur. Ya, semua orang mundur secara massal setelah mendengar perintahnya, namun,
berita kembalinya Yun Ce menyebar seperti gelombang bergelombang yang menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, berita ini akan menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam dan bahkan akan menyebar ke alam iblis ilusi. Feng Xianer mendukung Yun Ce saat mereka turun dari langit dan mendarat di depan Chang Yue. Tidak ada orang lain di sekitar mereka saat ini, jadi Chang Yue tidak perlu mempertahankan sikap seorang penguasa yang mengesankan dan agung. Bibirnya terbuka dan air mata membasahi pipinya bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas maju, melemparkan dirinya ke pelukan Yun Ce. Suamiku, kamu kamu akhirnya, kembali. Suhu yang hangat, sosok dan kehadiran yang dia dambakan siang dan malam, dia berbisik pelan sambil menangis. Permaisuri angin biru ini, yang bahunya lemah dan rapuh pernah menanggung beban menghadapi krisis yang melibatkan hidup dan mati bangsanya selama 3 tahun penuh, yang sangat dihormati oleh seluruh warga negaranya, selalu begitu lemah dan rapuh dalam hal ini, di depan Yun Ce, dulu seperti ini dan masih seperti ini sampai sekarang. Aku sudah kembali, kata Yun Ce dengan suara lembut sambil memeluknya dengan sangat lembut. Tapi dia merasakan lengannya tanpa disadari memeluknya erat, aku pasti telah membuatmu khawatir tanpa akhir selama beberapa tahun terakhir. Chang Yue menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara tercekat oleh emosi, selama suaminya aman dan sehat, maka apapun tidak apa-apa. Bahunya bergetar hebat dan suara isak tangis yang berusaha keras dia tahan terus berlanjut selama beberapa saat sebelum dia akhirnya tenang, hanya pada saat inilah dia tiba-tiba terpikir bahwa masih ada orang lain di sekitar mereka. Dia buru-buru mengeluarkan dirinya dari dada Yun Ce, tapi lengannya masih melingkari pinggangnya dengan erat, seolah dia takut dia akan tiba-tiba pergi lagi. Xianer, terima kasih telah menemaninya kembali, katanya sambil tersenyum tipis sambil menyeka air matanya. Ketika dia mendengar suara Yun Ce di kamar tidurnya tadi, dia juga mendengar bagian terakhir dari percakapan antara dia dan Dong Fangxiu, tapi dia tidak menyebutkannya, dia juga tidak menanyakannya tentang hal itu. Feng Xianer menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis, kakak permaisuri, tolong jangan pernah terlalu formal denganku. Saat dia mengatakan itu, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya, melihat ke arah Chu Yue-chan dan putrinya yang berdiri di samping. Setelah itu, sorot matanya berubah dan saat itulah sosok Chu Yue-chan terdaftar di otak Chang Yue. Pada saat ini, mata indahnya yang berkaca-kaca membeku di tempatnya dan sepertinya dia langsung dipindahkan ke dalam mimpi. Kata-kata tanpa sadar keluar dari bibirnya, peri kecantikan beku. Chu Yue-chan turun dari langit sambil memegang tangan putrinya. Setelah itu, dia mengangguk pelan sambil berkata, satu perpisahan telah berlangsung selama 12 tahun, dan mantan putri Chang Yue telah menjadi seorang permaisuri. Seseorang yang keindahan dan keanggunannya jauh melebihi sebelumnya. Yun Ce benar-benar pria yang beruntung. Aheheh. Yun Ce tertawa kecil. Bu, kenapa, dia memeluk ayah? Yun Wuxin bertanya dengan suara kecil di belakang Chu Yue-chan, tatapannya sesekali menyapu Chang Yue. Meskipun dia masih sangat muda dan gagasannya tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang ayah masih dangkal, dia masih samar-samar mengetahui bahwa, seorang ayah adalah seseorang yang seharusnya menjadi milik ibu saja. Saat dia melihat ke arah Chu Yue-chan dan gadis di sisinya yang tampak sempurna seperti permata, kehangatan dan kegembiraan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata memenuhi hati Chang Yue. Dia dengan lembut berbicara seolah-olah dalam mimpi, itu putrimu, kan? Yun Ce menganggukkan kepalanya, namanya Yun Wuxin dan dia adalah putri kecilku, dengan Yue-chan. Chang Yue menutup matanya, merasa seolah-olah dia terjebak dalam ilusi. Selama apa yang terjadi di Heavenly Sword Villa bertahun-tahun yang lalu, dia dan Chu Yue-chan pernah mengalami hal yang sama. Dia sangat menyadari tindakan mengejutkan dunia yang dilakukan Chu Yue-chan, pemimpin 7 peri awan beku, demi Yun Ce yang mati.
Dia bahkan lebih menyadari betapa besar rasa sakit dan rasa bersalah yang ditanggung Yun Che selama bertahun-tahun sehubungan dengan Chu Yue-chan. Hari ini, dia telah kembali dan dia bahkan membawa Chu Yue-chan dan anak yang mereka miliki bertahun-tahun yang lalu bersamanya. Semua ini sempurna dan tanpa celah seperti mimpi. Kakak Yue-chan, dia dengan lembut memanggil Chu Yue-chan tetapi dia merasa sulit untuk berbicara setelahnya. Bahkan sebagai seorang wanita, bahkan sebagai istri Yun Che yang sebenarnya, tidak mungkin dia bisa merasakan sedikit pun kecemburuan terhadap Chu Yue-chan. Wanita manapun yang tahu tentang apa yang telah dilakukan Chu Yue-chan untuk Yun Che juga tidak akan merasa cemburu, dan akan melakukannya, hanya merasakan penghargaan yang tak terbatas padanya. Riak muncul di mata Chu Yue-chan. Bibirnya bergerak sedikit, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Chang Yue selalu memanggilnya sebagai senior sebelumnya, tetapi hari ini dia memanggilnya sebagai kakak. Sebagai istri sejati Yun Che, bentuk sapaan ini tentu saja merupakan bentuk pengakuan dan penerimaan. Mengingat hati es yang dimiliki Chu Yue-chan selama beberapa dekade, dia seharusnya tidak peduli dengan etiket apapun di dunia fana ini. Tapi saat ini, gelombang besar melonjak di dalam hatinya tak terkendali karena kata-kata yang baru saja diucapkan Chang Yue dengan lembut padanya. Kakak Yun. Suara indah seorang gadis muda terdengar dari belakang mereka. Itu selembut dan seindah awan, selembut dan seringan angin. Suer, Yun Che bergumam pelan sebelum menyentakkan tubuhnya. Feng Suer memasuki visinya. Dia berdiri di sana dengan pakaian serba merah di depan formasi teleportasi yang berdenyut dengan cahaya putih. Tangan yang seputih salju itu dengan kuat menempel di bibirnya. Wajah seputih salju yang benar-benar cantik itu, wajah yang cukup cantik untuk membuat peri surgawi merasa malu atas inferioritas mereka sendiri, kini benar-benar basah kuyup oleh air mata yang mengalir deras dari matanya. Semua cahaya sepertinya meredup di tempat di mana Feng Suer muncul. Chu Yue-chan mengangkat matanya dan hanya dengan sekali pandang, dia telah memastikan identitas wanita ini. Jubah awan Phoenix merah dan wajah yang seindah fantasi surgawi, ini hanyalah Dewi Phoenix sendiri, Dewi nomor 1 di benua langit yang mendalam, Feng Suer. Ken, cantik, bahkan bibir Yun Wuxin sedikit terbuka saat dia tanpa sadar menggumamkan sesuatu dengan pelan. Dengan kilatan cahaya api, Feng Suer sudah bergegas ke sisi Yun Che di tengah kesibukan menari pakaian merah. Wajah yang tadinya basah kuyup oleh air mata kini menempel erat di bahunya. Dia menutup matanya dan menikmati bau dan aura milik Yun Che sendirian sambil berkata dengan suara berkaca-kaca, Kakak Yun, kamu akhirnya kembali. Ketika Feng Suer bergegas ke arah mereka, Feng Xianer mau tidak mau mengambil langkah mundur karena tekanan spiritual Phoenix yang datang dari garis keturunannya. Setelah itu, dia berdiri di sana dengan sangat terkejut. Pertunangan Feng Suer dan Yun Che adalah peristiwa yang tidak diketahui oleh siapapun di benua langit yang mendalam. Tapi melihat Dewi Phoenix, orang pertama yang telah mencapai jalan ilahi dalam sejarah benua langit yang mendalam, orang yang dianggap oleh semua praktisi di dunia sebagai makhluk ilahi, buru-buru menangis di sisi Yun Che seperti sedikit. Gadis ini adalah pemandangan yang tidak dapat dia bayangkan. Itu adalah pemandangan yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Air mata yang mengalir di dadanya hampir membuat seluruh hati Yun Che meleleh. Dia memeluk Feng Suir erat-erat sambil berkata dengan suara penuh kasih sayang, Suir, aku. Sedikit, Che. Namun suara lain terdengar dari belakang mereka dan itu adalah suara yang sangat menyentuh hati sanubari Yun Che. Xiao Lingqi dan Su Linger berdiri berdampingan di depan formasi teleportasi. Senyum tipis terlihat di wajah Su Linger yang seperti batu giok dan matanya berubah berkabut. Tapi sejak pertama kali Xiao Lingqi menatap Yun Che, air mata berkilauan jatuh dari matanya seperti manik-manik giok dari tali putus.
Setelah waktu membeku sesaat, dia menjerit pelan. Dia bergegas menuju Yun Ce dengan air mata mengalir dari matanya dan memeluknya erat dari belakang. Air mata mengalir dari matanya dengan cepat membasahi sebagian besar punggungnya. C kecil, C kecil, C kecil, gumamnya berulang kali. Dibandingkan dengan Chang Yue dan Feng Xianer yang sama-sama berusaha menahannya, emosi Xiao Lingqi meledak seperti air dari bendungan yang rusak dan dia segera menjadi menangis tanpa suara. Ada seorang gadis yang memeluknya dari kedua sisi dan mereka tidak mau melepaskannya bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Dada Yun Ce naik turun dan rasanya seolah aura hangat mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Dia sebelumnya bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan mereka khawatir atau menangis, tapi dia melanggar janji itu berkali-kali. Dia tidak berani membayangkan berapa banyak masa hidup yang diperlukan untuk membayar kembali hutang emosinya jika dia benar-benar tidak dapat kembali kali ini. Suir, Lingqi, tolong berhenti menangis, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sudah kembali, katanya dengan suara lembut. Ah, biarkan dia menangis. Sulinger berjalan mendekat dengan senyum tipis di wajahnya, setelah kamu pergi, karena kekhawatirannya padamu, kakak Lingqi akan terus mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Sekarang setelah kamu kembali dengan selamat, dia akhirnya bisa merasa benar-benar nyaman. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang tak terbatas saat dia mengulurkan tangan untuk menepuk lembut punggung Xiao Lingqi yang lembut dan lembut. Lingqi, semua mimpi itu palsu. Coba lihat, bukan saja aku sudah kembali, aku bahkan belum kehilangan sehelai pun rambut di kepalaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya sendiri nanti. Huff, senangnya, kamu ingat untuk kembali. Dalam suasana hangat yang diciptakan oleh reuni terus-menerus, suasana yang membuat jantung seseorang berdebar-debar di setiap tarikan napas, suara sedingin es yang dapat menembus hati seseorang terdengar di saat yang tidak tepat. Sama seperti sebelumnya, seorang gadis yang terlihat berusia 15 atau 16 tahun berusia bertahun-tahun dengan bangga berdiri di depan formasi teleportasi. Dia mengenakan jubah panjang yang mewah dan mewah berwarna emas murni. Rok jubahnya terseret ke tanah dan pakaiannya memeluk pinggangnya, memperlihatkan pinggang yang ramping dan ramping. Wajahnya seputih giok dan tanpa cacat, bibirnya semerah bedak pemerah pipi. Matanya yang berbintang terasa dingin dan terpisah, tapi sepertinya ada kelembapan yang berkilauan di dalamnya. Chu Yuechan mengalihkan pandangannya ke pendatang baru, dia bisa merasakan kekuatan tirani terpancar dari gadis ini, kekuatan tirani yang melampaui aura apapun yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Kekuatan tirani ini tidak dilepaskan dengan sengaja, tapi sesuatu yang terukir di dalam sumsum tulang gadis ini. Dinginnya, kebanggaan, aroma darah, aura seorang kaisar, karena deskripsi Yun Ce sebelumnya tentang orang ini, identitas gadis itu melayang di hati Chu Yuechan. Permaisuri iblis kecil, Yun Ce mengatakan bahwa dia adalah penguasa alam iblis ilusi dan dia juga kecantikan nomor satu yang benar-benar cantik di seluruh alam iblis ilusi, dan itu benar-benar seperti yang dia katakan. Sebagai wanita lain, Chu Yuechan sangat yakin bahwa jika mata indah gadis ini melengkung atau berkibar sedikit saja, semua makhluk hidup akan terpesona, dan tidak ada hal lain di dunia ini yang tampak menarik. Adapun Sulinger dan Xiao Lingqi, yang pertama telah menjadi temannya selama 2 kehidupan sementara yang kedua tumbuh bersama dengannya. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengannya dalam hidupnya. Bagi mereka, mungkin mereka akan jatuh cinta padanya. Tapi untuk 3 wanita lainnya, Chang Yue adalah permaisuri angin biru, Feng Shuer adalah Dewi Phoenix dan dia juga orang nomor 1 di benua langit yang mendalam. Permaisuri iblis kecil adalah kaisar dari alam setan ilusi, penguasa tertinggi seluruh benua. Dapat dikatakan bahwa wanita paling terkenal di dunia ini berkumpul di sekelilingnya. Saat mereka mendengar kembalinya dia, tidak peduli apa status atau posisi mereka, mereka semua bergegas ke sisinya,
ini berlaku bahkan untuk permaisuri setan kecil, meskipun kata-kata dan matanya dingin dan kekuatan penindasannya menyerang dunia di sekelilingnya. Ini adalah sesuatu yang dia peroleh dengan hidupnya sendiri, saat dia memikirkan kembali ke masa ketika hati dan jiwanya sendiri telah dicairkan oleh Yun Che. Chu Yuechan dengan lembut menggumamkan kata-kata itu di dalam hatinya. Kai, kata Yun Che sambil matanya beralih ke permaisuri iblis kecil secepat kilat. Menghadapi tatapan yang sekarang dia arahkan ke arahnya, permaisuri iblis kecil memilih untuk memalingkan muka sebelum mendengus dingin. 4 tahun, dan sepertinya kamu juga tidak kehilangan lengan atau kaki. Setidaknya kamu tidak mengingkari janjimu. Jika kamu berani terlambat bahkan 1 tahun, aku pasti akan pergi ke alam dewa itu atau apapun untuk mematahkan kakimu dan menyeretmu kembali ke sini. Kata-kata permaisuri iblis kecil dingin dan kasar, tapi semua orang bisa mendengar bahwa suaranya jelas bergetar saat dia mengucapkan bagian terakhir itu. Yun Che mengintip ke arah Yun Wuxin yang bersembunyi di belakang Chu Yuechan sebelum dia berkata dengan suara lembut, Kai, mari kita bicarakan hal-hal semacam ini secara perlahan saat kita kembali ke kamarmu. Di depan putriku, bisakah kamu meninggalkan martabatku sebagai seorang ayah? Permaisuri iblis kecil tertegun sejenak dan matanya berputar. Feng Shuer, Xiao Lingqi, dan Su Ling'er juga terperangah, putrimu. Dalam keterkejutan dan kecurigaan mereka, pandangan mereka semua tertuju pada tubuh Yun Wuxin. Saat melihat gadis yang menggemaskan seperti boneka porselen, perasaan aneh dan tak terlukiskan yang sama muncul di hati mereka. Setelah itu, Su Ling'er dengan lembut berkata, Kakak Yun Che, kamu menyebut putrimu. Mungkinkah itu? Yun Che mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya, ini adalah putriku dan Yuechan. Namanya Yun Wuxin dan dia sudah berusia 11 tahun ini. Teriakan kaget yang sama keluar dari bibir mereka semua. Setelah itu, seolah-olah mereka semua menyadari sesuatu saat mereka melihat ke arah Chu Yuechan yang berdiri di samping Yun Wuxin. Mungkinkah dia, kakak Yuechan? Di antara semuanya, hanya Chang Yue yang pernah melihat Chu Yuechan. Tapi sebagai orang yang pernah berada di sisi Yun Che, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang tidak mengetahui nama Chu Yuechan? Permaisuri iblis kecil turun dari langit, mendarat dengan lembut di depan Chu Yuechan dan Yun Wuxin. Pada saat ini, rasa dingin di matanya telah meleleh menjadi kelembutan lembut yang bahkan jarang dilihat Yun Che. Kakak Yuechan, fakta bahwa kamu aman dan sehat adalah berita terbaik yang kami dengar selama beberapa tahun terakhir. Selama tahun-tahun itu, Anda berdua, ibu dan anak, pasti mengalami masa-masa sulit. Jika kau bersedia mengakui kami sebagai saudara perempuanmu, maka mulai sekarang, kami akan mengembalikan berapapun utang Yun Che kepada kalian berdua bersamanya. Senyum tipis muncul di wajah Yun Che tapi sedikit perasaan iri muncul di hatinya, karena dia sepertinya tidak bisa mengingat kejadian di mana permaisuri iblis kecil berbicara kepadanya dengan cara yang begitu hangat dan lembut. Tidak perlu untuk itu. Chu Yuechan menggelengkan kepalanya, beberapa tahun terakhir ini tidak sulit atau pahit bagiku dan aku tidak menyesali atau membenci apapun. Senyum tipis muncul di wajah permaisuri iblis kecil dan hatinya dipenuhi dengan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terbatas. Dia tahu, mereka semua tahu, bahwa Chu Yuechan selalu menjadi beban berat di hati Yun Che yang tidak akan pernah bisa dia lepaskan. Tapi hari ini, dia tidak hanya kembali, dia juga menemukan Chu Yuechan, yang selamat dan sehat, dan putri mereka, yang juga selamat dan sehat. Tidak ada akhir yang lebih sempurna dari ini di dunia ini. Karena dia diawasi oleh banyak tatapan, tubuh Yun Wuxin mulai semakin menyusut ke belakang. Chu Yuechan sedikit membungkuk dan berkata dengan suara lembut, Siner, tunggu apa lagi? Pergi dan sapa bibimu. Yun Wuxin tidak mengambil langkah maju.
Sebaliknya dia berbicara dengan suara kecil dan malu-malu, mereka semua, sepertinya sangat menyukai ayah. Chu Yuechan menganggukkan kepalanya, bisa disukai banyak orang membuktikan bahwa ayahmu sangat kuat. Jadi kamu seharusnya berbahagia untuk ayahmu saja. Wajah Yun Che yang biasanya berkulit tebal berubah menjadi sedikit merah. Yun Wuxin menganggukkan kepalanya seolah dia mengerti, tapi juga seolah dia masih belum begitu mengerti. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa ada sepasang mata yang diam-diam mengawasi mereka dari tempat yang bahkan lebih tinggi dari puncak awan. Tangan bersalju Mu Xuanyin menekan jantungnya, benda langitnya bergetar seolah-olah dia terjebak dalam angin dingin yang tidak dapat dia tahan. Dia terus menatap Yun Che, hanya saja matanya menjadi sangat berkabut, sama berkabutnya dengan kabut tebal yang muncul dalam mimpi seseorang.